dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Baru-baru ini timbul wacana untuk merevisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Kepolisian. Ada apa? Ada kecurigaan seolah-olah dui fungsi ABRI seperti yang berlaku zaman Orde Baru akan diberlakukan kembali. Siapa yang akan diuntungkan apabila dui fungsi ABRI akan diberlakukan kembali untuk sekarang ini? Inilah Hot Room, polemik TNI, Polri, dan jabatan sipil. Demokrasi Indonesia sedang di ujung tanduk. Pasalnya, pemerintah akan memberikan pintu masuk bagi anggota TNI Polri aktif untuk mengisi jabatan sipil melalui pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI yang mengatur bahwa prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, kantor pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue atau SAR Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Melalui penempatan tersebut, TNI Polri tidak lagi hanya mengerjakan tugas utamanya sebagai alat pertahanan dan keamanan negara, tetapi kerja-kerja administratif dan sosial politik lainnya. Polemik dui fungsi TNI Polri ini dipicu oleh banyaknya perwira TNI yang tidak memiliki jabatan struktural ataupun non-job. Hal ini menjadi kemunduran reformasi yang sangat serius. Praktik yang melekat dengan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto ini sudah dihapuskan sebagai salah satu amanat dari reformasi. Bila dui fungsi ini diaktifkan kembali, akan banyak konflik yang mendominasi di kalangan ASN maupun TNI Polri itu sendiri. Para pemirsa, kebiasaan Hotman selalu meminum kopi luwak white coffee. Itulah yang membuat Hotman sukses dalam karirnya. Jadi selalulah biasakan ada kopi luwak di sampingmu setiap Anda bekerja keras maupun dalam posisi berdebat. Kopi terbaik. Oke, kita lihat dulu grafis berikut ini. Oke, jabatan ASN dapat berasal dari TNI maupun dari kepolisian dengan tetap mengikuti peraturan dalam undang-undang kepolisian maupun dalam undang-undang TNI, ya. Di sana diatur syaratnya. Lanjut. Oke, di dalam undang-undang TNI diatur bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Tapi ada satu pasal lagi, yaitu, silakan. Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada 10 kantor, yaitu koordinator bidang politik dan keamanan, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Pertanyaannya, apakah ini akan dirubah? Oke, saya akan langsung nanya melalui Zoom kepada Bapak Kapuspen TNI, Mayor Jenderal Nugraha Gumelar. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Hotman. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Apakah benar Undang-Undang TNI ini mau direvisi sehingga TNI bisa menjabat lebih luas di jabatan ASN? Sampai sekarang saya belum mendapatkan informasi tentang rencana perubahan undang-undang. Jadi sampai detik ini undang-undang itu yang berlaku, Pak Hotman. Ya. Jadi apakah dirubah atau tidak, itu kan bukan kewenangan kami ya Pak ya. Itu ada di legislatif yang lebih berwenang. Begitu ya Pak Hotman.
Jadi sampai sekarang ini belum ada pembicaraan ke arah revisi undang-undang atau apakah sudah ada draft RUU-nya atau peraturan pemerintahnya? Bukannya undang-undang yang kemarin itu ya, peraturan pemerintah itu, rencana peraturan pemerintah. Mungkin saya lebih di sini kan mungkin tanya ke Menteri Pan-RB ya, Pak Hotman, yang akan merubah memasukkan rencana peraturan pemerintah itu undang-undang ASN ya Pak Hotman. Demikian. Kami sudah mengundang kementerian terkait tapi berhalangan hadir. Kalau gitu saya tanya dulu kepada Pak Awi. Yep. Apa yang Anda dengar akhir-akhir ini tentang revisi peraturan pemerintah atau apa nih yang terjadi? Ini RPP dari Undang-Undang ASN ini menunjukkan bahwa RPP, jadi rencana peraturan pemerintah ini ya? menunjukkan bahwa supremasi sipil atau dalam demokrasi ini kemudian benar dikatakan udah di ujung tanduk, di mana dikhawatirkan militerisme atau kembalinya ke Orba itu terjadi. Nah, kalau kita lihat Orba itu apa? Orba adalah satu masa di mana ada totalitarianisme, Ya. kemudian ada otoritarianisme, yang kemudian demokrasi itu dibungkam. RPP ini ditempatkan dalam konteks di mana ada perluasan dari mandat fungsi utama TNI dan Polri, pertahanan dan keamanan, menduduki jabatan-jabatan sipil. Saya melihat ini terjadi di rezim Jokowi yang dipilih secara demokratis, Bang, oleh produk reformasi, tapi kemudian rasa-rasanya ini sudah mau mengembalikan. Jadi strateginya barangkali ini militerisme, tentu saja militerisme adalah suatu paham, tidak hanya militer tapi juga sipil juga bisa berperilaku seperti militer yang kemudian anti terhadap demokrasi, anti terhadap keberagaman dan ingin mengembalikan otoritarianisme dan kita khawatirkan menjadi totalitarianisme dengan katakanlah tidak adanya perbedaan pendapat untuk mengatur masyarakat yang plural dengan banyaknya jabatan-jabatan sipil diberikan kepada. Emang rancangan peraturan pemerintah itu sekarang sedang digodok atau bagaimana? Ya, ingin segera diserahkan untuk kemudian menjadi peraturan pemerintah, Bang. Kan di Undang-Undang TNI, Yes. TNI aktif boleh menjabat hanya boleh di 10 jabatan. Ya. Apakah dengan digodoknya peraturan pemerintah ini itu diperluas apa? Ya, kalau di situ hanya 10 jabatan. Ya, Namun berarti peraturan pemerintah draftnya yang digodok ini tidak bertentangan dong dengan undang-undang yang berlaku. Karena memang di induknya kan 10 jabatan. Nah, kalau melihat 10 jabatannya iya, tapi dalam prakteknya kita nanti akan lihat apakah benar-benar ini adalah satu upaya testing the water atau kemudian bisa jadi ini satu agenda yang kemudian ingin mengembalikan ke rezim militeristik atau otoritarianisme melalui tangan-tangan sipil. Ini yang kemudian kita khawatirkan, Bang. Jangan menurut saya masuk ke dalam pasal-pasal detailnya, tapi kita lihat semangat apa yang kemudian disusupkan dari masuknya, katakanlah, apakah ini ketidakpercayaan terhadap institusi sipil untuk mengatur jabatan-jabatan sipil, atau memang saat ini gagal fungsi pertahanan dan keamanan mengakses risiko terhadap misalkan adanya geopolitik yang seharusnya kita punya doktrin keamanan pertahanan yang kemudian bisa merespon situasi geopolitik global, Asia Pasifik dan sebagainya. Pak Al-Araf, Ya, Bang. Anda setuju nggak dengan komentar dari Pak Awi barusan? Iya betul. Jadi begini Bang, polemik ini dimulai ketika Undang-Undang ASN tahun 2023 Ya, memberikan ruang kepada militer dan polisi untuk menduduki jabatan sipil. Lalu kemudian pemerintah akan menurunkan dalam bentuk rancangan peraturan pemerintah tentang hal itu. RPP tentang hal ini kita belum tahu apa isinya. Tapi politik hukum kehendak untuk memperluas bahwa militer dan polisi akan menduduki jabatan di luar 10 yang diatur Undang-Undang TNI. Politik hukum. Ya, politik hukumnya itu sudah terbangun sejak ya Kementerian Maritim Pak Luhut, Kementerian Pertahanan dan lain sebagainya menginginkan agar militer aktif bisa di luar jabatan yang diatur dalam Undang-Undang TNI 34 2004. Itu satu. Yang kedua, Bang Hotman justru jauh melampaui diskursus publik tadi itu.
yang menyebutkan bahwa ada nggak revisi undang-undang TNI itu. Ya. Pak Gumilar sebenarnya harus menjawab. Draft naskah akademik dan RUU TNI itu sebenarnya sudah selesai. Draftnya sudah selesai. Sudah selesai di mereka. Kita aja punya itu. Yang Maksudnya draft revisi undang-undang TNI? juga udah ada. Jadi Sudah untuk ada? menyambut itu udah ada. Jadi RPP sedang disiapkan, draft revisi undang-undang TNI sendiri. Isi dari revisi ini apa? Salah satunya dah memperluas wilayah kewenangan. Memperluas wilayah. Ya, kewenangan di jabatan sipil. Yang kedua adalah memperluas kewenangan misi operasi militer selain Oke, perang. kalau gitu. Itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.